ingatkan untuk sahabat semua, sahabat muda semua, saya ini memprovokasi Anda semua bahwa tahun 2024 kalau bisa pemimpin negara ini mulai dari partainya, mulai dari pemimpinnya, kalau bisa usianya yang saat ini mereka di bawah 40 tahun. Maksud saya begini, saya sudah melihat banyak sekali dalam 2 bulan terakhir ini, telepon, ngobrol, jumpa darat bahkan seminggu ini, sama mereka-mereka pejabat pengelola negara yang atau orang-orang yang sudah umurnya di atas, seperti saya deh, orang-orang yang gak berguna ini. Saya kalau ngobrol sama mereka, mereka sudah butek dengan apa yang terjadi di Indonesia, di negara kita ini, karena mereka sudah semua jurus mereka sudah pakai. Maka jawaban saya adalah, udahlah mundur aja kalian. Anak-anak muda ini yang di bawah 40 tahun sekarang, yang milenial itu bisa ngelola negara lebih baik dari Anda semua. Itu kata saya dalam hati. Saya sampai bingung begitu mengatakan, mengelola negara itu kita harus melihat current account kita, harus melihat cadangan devisa kita. Saya dalam hati, itu ilmu lama itu mah gitu, udah nggak kepake gitu. Terus kita harus melihat inflasi. Saya bilang, inflasi, saya cuman mau membicarakan begini, inflasi ya, bicara inflasi. Kalau harga Innova 200 juta, tapi nggak ada yang bisa beli Innova, mending mana? Harga Innova 1 miliar, tapi semua orang bisa beli Innova. Anda jawab sendiri deh. Harga 1 miliar, tapi semua orang bisa beli Innova, atau harga 200 juta, tapi nggak ada yang bisa beli Innova. Pilih mana? Saya pilih yang pertama tadi, mendingan 1 miliar harganya mahal Innova, tapi semua orang bisa beli. Harga beras di Jepang itu 50.000 seliter, tapi semua orang bisa beli. Di Indonesia harganya 10.000, nggak semua orang bisa beli. Lalu apa inflasi gunanya gitu? Bagi kita kan perut kita kenyang, bener nggak? Hati kita enak, bernegara dan berkehidupan jadi santai gitu. Sekarang tegang semua. Kemudian kita tahu Menteri Keuangan kita ini kan jagonya fiskal, jagonya pajak. Di economic at war, kita tidak memerlukan pajak karena pada saat negara lagi perang, yang dibutuhkan adalah survival of the nation. Bagaimana negara ini supaya tetap hidup, survive itu kalau mikirin pajak dikenceng-kencengin terus, kita malah nggak bisa kerja. Pada saat ini harusnya, kalau pada saat economic at war, negara itu harusnya dikelola berdasarkan monetary. Jadi bukan fiskal, tapi pakai sistem moneter. Mau printing money kek, mau apapun itu, pakai kebijakan moneter. Jadi saya menyarankan Pak Presiden, boleh ya diganti kebijakannya, boleh tetap ibu yang sekarang, tapi kebijakannya pakai moneter, atau ganti orang baru. Itu saran saya loh ya, jangan ambil hati. Bu Menteri, maaf loh ya, ini kan pendapat pribadi, saya nobody kok. Jadi saya cuma mengingatkan bahwa di economic at war, kita harus menggunakan pendekatan moneter. Contoh nih ya, karena pendekatan moneter itu tujuannya adalah diproduksi. Kalau pendekatan pajak isinya nangkepin orang yang bekerja. Jadi pada saat economic at war, sekali lagi, gunakan kebijakan moneter, printing money untuk hal yang produktif. Nanti kita akan sampai sana. Kita mau mengingatkan dulu teman-teman yang muda ini, di mana Anda 4 tahun lagi adalah pengelola negara ini. Dan pada saat Anda mengelola, saya cuma ingatkan, pastikan tidak ada orang tua bersama Anda atau membantu Anda sebagai penasehat boleh, tapi jangan masuk ke struktur. Orang kayak saya buang aja, orang seumur saya atau di atas saya buang aja semua, gitu ya. Itu nasihat saya pertama. Kenapa? Karena Anda mengerti bagaimana mengelola negara ini. Jadi Anda lebih pas. Kenapa? Karena dunia saat ini terjadi resetting, terjadi decoupling. Decoupling adalah perubahan dari masa sekarang dengan masa depan. Jadi masa sekarang itu decoupling, masa depan itu beda sekali cara ngelolanya. Ini yang saya mau mengingatkan semua teman-teman di yang muda-muda, ambil jabatan politik, ambil struktur bernegara, dan ubah negara kita. Tapi sekali lagi, jangan ubah Pancasilanya, jangan ubah undang-undang dasarnya, jangan ubah apapun. Yang Anda rubah adalah how-nya, caranya. Dasar negara udah selesai, caranya, how-nya. Dan orang-orang tua yang saat ini udah bingung semua sebenarnya. Mereka udah nggak ngerti. Jadi sekali lagi, saya takut 4 tahun ke depan kita belangsak gitu ya. Nah, how the world work? Bagaimana cara dunia bekerja? Saya mau ingatkan bahwa dari dulu sejak tahun 44 pada saat diputuskan pemenangnya adalah pemenang dunia kedua adalah Amerika CS dan sekutu, mereka adalah negara pemenang perang, mereka yang mengatur dunia. Jadi bedakan tahun 45 ke belakang sama tahun 45 sampai sekarang. Tahun 45 sekarang itu yang mengatur adalah pemenang perang dunia kedua. Jadi siapa pemenang perang dunia kedua? Amerika dan sekutu.
Dan mereka mengaturnya begini. Satu, currency-nya harus pakai dolar, gitu ya. Kedua, mendirikan IMF. Ketiga, mendirikan World Bank. Dan ingat, kantor IMF di mana? Di Washington DC. Kantor World Bank di mana? Di Washington DC. Artinya semuanya di bawah pinter Amerika. Saya mau lanjutin lagi. Kemudian IMF itu emang isinya semua negara. Jadi Indonesia saya lupa punya berapa persen, si Tiongkok punya berapa persen. Dan syarat resolusi di IMF untuk menerbitkan sebuah resolusi, misalnya kasih pinjaman ke Bank Indonesia, kasih pinjaman ke Malaysia, ke Singapura, harus disetujui secara resolusi. Dan resolusinya menarik, suara itu harus 75%. Jadi di bawah 75% resolusi itu tidak jalan. Dan sahabat semua, sekedar mengingatkan, suara Amerika tuh 26%. Jadi kalau seluruh dunia setuju, nilainya cuma 74%. Artinya kalau Amerika nggak setuju, resolusi itu tidak keluar. Jadi saya mau ulangi lagi, IMF siapa yang punya? Oke, udah pinter semua ya, Amerika. Jadi ya, sekedar mengingatkan supaya ingat. Jadi how the world, cara dunia bekerja udah paham ya. Dolar, IMF, kontrol money, kontrol currency, semuanya dolar, semuanya Amerika. Kemudian Amerika membagi negara Eropa dan Amerika sebagai negara produsen. Negara produsen harus ada sumbernya. Sumbernya adalah Eropa dari Afrika, itu bahan bakunya. Bahan bakunya Amerika ada di Amerika Latin, itu bahan bakunya untuk negara produsen. Negara Timur Tengah adalah negara energi. Dan negara sisanya, Tiongkok, India, ASEAN adalah market. Jadi harus diingat, negara produsen harus kaya, negara yang diambil bahan bakunya oleh sumber bahan baku ini harus miskin. Jadi Amerika Latin harus miskin. Lihat aja, penuh hutang itu yang namanya Argentina, Brazil, dan lain sebagainya itu perang terus, ada kartel, ada drug, ada segala macam. Dan Afrika juga perang terus. Ingat, karena dengan perang ini mereka bisa kontrol. Anda ingat ya, kurang ajar ya. Ini sekali lagi, ini semua by design. Jangan bilang ini karena oh ini wayai ngono. Enggak, ini by design. Jadi lalu negara market itu tidak boleh miskin, tapi tidak boleh kaya. Jadi kita di trap di tengah. Jadi saat ini Indonesia misalnya negara upper middle, jadi kita dapat $4.000 kira-kira. Dan Indonesia sampai sekitar 10 tahun lagi. Ingat, Cina udah di Indonesia udah berapa? 4-5 tahun terakhir ini kan Cina masuk. Apakah GDP Indonesia naik? Dari 3.800 terus naik jadi 7.000? Nggak mungkin. Gitu ya. Terus Indonesia di bawah Amerika bakal naik nggak dari 4.000 terus ke 7.000? Nggak mungkin. Indonesia kan segini-segini aja naik 5-6%, 2-3%, kayak gitu aja terus. Karena kita adalah market, India adalah market, Tiongkok adalah market gitu ya. Nah, di tahun 90 ketika zamannya Ronald Reagan, di mana fokusnya Amerika adalah berperang lawan Soviet, dan kemudian fokusnya di energi, mereka lupa Cina waktu itu membangun infrastruktur tahun 90-an, membangun UKM-nya dulu, membangun produksinya, dan begitu tahun 2008 pada saat Olimpiade Beijing, dunia kaget. Ternyata Cina sudah menjadi produsen. Kalau udah jadi negara produsen, dia udah menjadi sejajar dengan Eropa, sudah menjadi sejajar dengan Amerika, maka Cina atau Tiongkok harus punya negara jajahan seperti Amerika di Amerika Latin, Eropa di Afrika. Sekarang pertanyaannya, siapa negara yang dijajah oleh Cina? Oke, Anda sendiri yang jawab, saya nggak mau. Karena nggak mungkin Indonesia, pejabat Indonesia pinter-pinter, orangnya pinter-pinter, nggak mungkin Indonesia. Kalau bilang Indonesia itu orang, itu fitnah itu, ya. Jadi Anda yang jawab, Tapi Anda dalam hati tahu, anjrit, gue tahu tuh maksudnya Bosman negara mana dan pejabatnya siapa, gue tahu gitu ya. Tapi wis, kita nggak usah ngegosip, karena ngegosip itu nggak menyelesaikan masalah. Ini hanya mengajarkan, mengingatkan cara bernegara yang benar. Jadi sudah mulai mengerti how the world work gitu ya. Nah, karena itu kalau Amerika dan Eropa adalah negara pemenang perang, sekutu. Kalau dengan Cina, nah Cina ini lagi men-challenge Amerika, men-challenge dunia bahwa siapa yang jadi number one. Bagi saya adalah number one itu dominationnya Cina baru trade domination. Amerika masih mempunyai beberapa dominasi, yaitu teknologi informasi, satelit, alat perang dan lain sebagainya. Jadi kalau saya merasa kalau fisik mereka berperang, rasanya Amerika menang. Tapi sekali lagi, Cina negara yang sudah ribuan tahun budayanya berdiri, mereka pasti bermain. Nah, disinilah saya mau melihat bahwa Indonesia harusnya mengambil kesempatan di masa ini. Ini nanti kita akan sampai sana. Ini yang saya kok nggak diambil sih, goblok bener lu gitu ya. Nah, saya memberi contoh nih ya. Saya memberi contoh. Gimana caranya pada saat misalnya si Sontoloyo ini jadi presiden. Contoh ini ya, jangan ngarepin, saya nggak akan pernah mau. Jadi contoh, jadi gini. Jadi suatu hari Menteri PUPR datang.
lapor Pak Presiden, kita perlu bangun 1 juta rumah. Oke? Terus Menteri BUMN, Anda perlu berapa? Perlu 100 triliun Pak. Oke, Menteri Keuangan, print 100 triliun, kasih Menteri BUMN, kemudian Menteri BUMN itu akan membagikan uang 100 triliun itu kepada pabrik, misalnya pabrik baja untuk besi, pabrik kusen kayu, pabrik paku, pabrik bata, dan semua tidak boleh ada unsur impor. Jadi semuanya lokal, dan begitu bangunan itu dibangun, jadi tidak boleh ada bunga. Orang bayar tidak boleh ada bunga. Kemudian tidak boleh harga dinaikkan. Jadi misalnya 1 meter persegi dari bangunan tersebut adalah 3 juta per meter, makanya 100 meter persegi ya 300 juta. As it is. Kemudian begitu masyarakat membeli, uang itu diambil, Menteri BUMN kasih ke Menteri Keuangan. Setiap uang masuk, bakar. Setiap uang masuk, bakar. Kemudian 5 tahun kemudian begitu gedung jadi, gedung itu dibeli oleh masyarakat, uangnya masuk lagi, bakar senilai yang sama. Apa yang terjadi? 100 triliun tersebut dibakar. Kemudian underlay-nya adalah perumahan yang 1 juta unit tadi. Inflasinya di mana? Nggak ada. Itulah yang dibangun oleh Cina. Kenapa Cina segitu besar? Jadi Cina membangun itu berdasarkan project. Print renminbi proyek. Dulu renminbi dan yuan itu benda yang berbeda. Tapi sekarang 30 tahun kemudian renminbi dan yuan satu. Udah nggak kita bicarakan lagi. Nah, kemudian begitu Amerika saat ini perang sama Tiongkok, apa yang dilakukan oleh Amerika? Amerika bisa melakukan dollar reserve value. Apa itu dollar reserve value? Dollar reserve value itu begini. Cadangan devisanya Cina berupa dolar sekitar berapa? 2 triliun dolar atau 2000 billion. Apa yang terjadi kalau dolar dipotong jadi separuh sehingga nilai devisa dia menjadi separuh? Indonesia yang 130 billion dolar dipotong separuh, bubar Indonesia ini langsung, nggak bisa beli minyak, nggak bisa beli pangan dan lain sebagainya. Jadi sangat sensitif begitu devisanya dipotong. Apa yang Cina lakukan saat ini? Dia menciptakan e-renminbi. E-renminbi ini adalah digital renminbi, new printing money. Jadi Amerika mau potong separuh, bodo amat, gue udah punya, gitu ya. Nah, jadi saya sarankan kepada Pak Presiden, teman-teman kita sepakat di Republik Sontoloyo ini untuk mengingatkan Presiden kita di negara tetangga itu bahwa kalau mau keluar dari masalah bangsa Indonesia, print money, gunakan e-rupiah. Base-nya apa? Kalau e-rupiah kan digital. Gunakan blockchain. Karena blockchain itu kan trusted open ledger, sehingga uang keluar kemanapun bisa. Waktu kita menganggap ini sudah cukup beredarnya, kita tarik kembali dengan strategi blockchain, ketarik juga. Sehingga tidak ada inflasi. Inilah solusi untuk menolong bangsa ini untuk menjadi bangsa yang besar, melebihi Tiongkok, melebihi Amerika dalam waktu sekejap. Jadi, hater dan buzzernya Bosman itu adalah kaki tangannya Amerika dan Tiongkok yang tidak pengen Indonesia berdaulat. Dan sahabat semua, Anda jangan takut tuh proyek ini dikorup. Anda itu berpikir kuno. Kalau ada berpikir, oh nanti gimana dikorup? Nggak mungkin dikorup karena ini pakai blockchain. Dan nggak mungkin dikorup karena ini ada underlaying-nya. Sekali lagi, sahabat semua, lupakan cara berpikir lama. Lupakan inflasi, lupakan itu namanya dikorup segala macam. Ini blockchain. Dan strategi ini simple, negara tidak usah menggunakan infrastruktur yang lama, gunakan infrastruktur yang baru. Gunakan infrastruktur yang baru. Caranya bagaimana? Saya punya sahabat, saya punya sahabat begini. Sahabat saya manggil Kak Camah, dia usianya mungkin 15 tahun di atas saya. Kakak saya ini seorang wanita yang punya masalah di otaknya. Jadi kalau ternyata pas di CT scan itu ada blocking di kepalanya. Jadi tapi kalau dia dioperasi itu kemungkinan selamatnya cuma 30%. Jadi sementara kalau dia lagi kesakitan, itu painkiller termahal pun tidak bisa menyembuhkan rasa sakitnya. Jadi apa yang terjadi? Begitu dia sakit, dia bisa pingsan. Kemudian gimana solusinya? Dia dioperasi, chance peluangnya kecil, sementara di kepalanya ada blockage atau pemblokan. Jadi kalau di jam 9 malam dia mulai ngebatik, pakai canting dia ngebatik gitu ya. Tidur jam 3 pagi atau habis subuh dia baru tidur. 2 tahun kemudian dia merasa heran kok selama pusingnya atau penyakit kepalanya nggak hilang gitu ya. Kemudian dia ke Singapura untuk CT scan. Sahabat semua, apa yang terjadi? Allah itu luar biasa. Jadi ini otaknya dan jaringan saraf yang keblok tadi, tahu-tahu tumbuh jaringan baru, masih kecil. Itulah yang membuat solusi sehingga dia bisa normal kembali gitu ya. Jadi dia menciptakan saraf baru. Nah, pada saat ini Indonesia seperti bloknya otak tadi. Kalau pakai cara yang lama, nggak selesai negara ini. Jadi, apa solusinya? Solusinya adalah gunakan jalur baru.
lupakan yang lama, biarin yang lama, biar orang yang lama, yang politikus apa segala macam biar di sini. Kita yang muda-muda gunakan jalur baru. Itulah yang akan kita lakukan segera, gunakan e-rupiah. Jadi sahabat, rasanya kalau bisnis seperti apa yang kita sebut tadi atau ekonomi seperti tadi kelihatan gampang. Sesungguhnya segampang itu. Yang dibikin rumit itu mereka supaya kita anak muda, atau Anda, bukan saya udah tua. Yang anak muda seperti kalian semua itu tidak mau mengelola negara ini. Sahabat, adik-adikku, ambil 4 tahun lagi Anda yang harus berdaulat. Kalau ini nggak dipakai juga e-rupiah, kita tunggu 4 tahun lagi dengan sabar. Saya kasih itu semua. Dan jangan harap saya minta posisi. Anda yang lebih berdaulat. Saya cuma mau ngewirit jagongan aja lah. Makan jagung di rumah, guyang-guyu, ketawa-ketawi. Itu membuat umur saya mungkin jadi 100 tahun. Daripada saya harus berada di tengah-tengah Anda yang muda-muda, saya malu.